Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah para santri kelas 12 IPA dan Bahasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami pembahasan-pembahasan di PJJ ini. Ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan Asmaul Istifham dan Asmaul Mausulah. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang ketiga ini bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir atau 16 Jumadil Akhir, bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2021. Tapi kita pada pertemuan kita hari ini insyaallah kita lanjutkan Syiagul Umum yang kelima, ya. Syiagul umum yang kelima adalah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-khamis an-nakiratu fi siyaqin nafi awin nahyi awil syarti awil istifhamil inkari. Mu'allif menyebutkan an-nakirah fi siyaqin nafi, yaitu isim nakirah dalam konteks penafian atau nahi larangan atau syarat atau istifham al-inkari. Istifham ya bentuk pertanyaan yang pertanyaan tersebut adalah sebuah pengingkaran. Jadi ada 4 pembahasan tentang nakirah. Yang pertama nafi, yang kedua nahyi, yang ketiga syarat, dan yang keempat adalah istifham al-inkari. Nah, kemudian yang disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala, beliau mengatakan dalam syarahnya an-nakirah ya ta'ti fi siyaqatin muta'addidah, bahwa isim nakirah itu datang dalam konteks yang bermacam-macam. Ya, fa ahyanan takunu lil itlaqi la lil umumi wa ahyanan takunu lil umum, ya. Terkadang beliau mengatakan bahwa isim nakirah itu masuk dalam bentuk mutlak, bukan dalam bentuk umum, dan terkadang pula nakirah dalam bentuk umum. Jadi untuk makna mutlak dan juga untuk makna umum, ya, dalam beberapa keadaan. Nah, kemudian mu'allif menyebutkan wa yahtaju an nastatrada fi 'ardil farqi bainal 'ami wal mutlaq. Lalu kita ambil ya intisari di dalam memaparkan perbedaan antara al-'am dengan mutlak. Wal farqu bainahuma min wajhain. Beliau mengatakan perbedaan di antara bentuk 'am dan bentuk mutlak itu dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annal 'am yashmulu jami'a afradihi ala sabilil umum. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam pertemuan pertama, ta'rif apa al-'am yaitu yashmulu jami'a afradihi ala sabilil umum, bahwa ya lafaz umum itu adalah lafaz yang mencakup semua individu-individunya secara umum. Au taqulu, atau mungkin Anda mendefinisikan ya'ummu jami'a afradi ala sabil syumul wal makna wahid, atau mengumumkan semua individu-individunya dengan cara menyeluruh. Ini satu makna. Sedangkan al-mutlaq ya'ummu jami'a afradi ala sabilil badal. Nah, ini ada perbedaan ya antara definisi tersebut, al-'am dan mutlak. Sedangkan kalau mutlak adalah
mencakup semua individunya, namun dalam bentuk, dalam konteks al-badal, ya, pergantian, perwakilan. Fa idza qultu laka, apabila aku mengatakan kepada Anda, la tu'tiq raqabatan, la tu'tiq raqabah, janganlah kau merdekakan, janganlah Anda memerdekakan budak. Fahadha amun, maka ini bentuk umum atau kalimat umum. Yashmulu kulla raqabah, mencakup semua raqabah. Ay la tu'tik ayya raqabatin, maknanya adalah bahwa Anda jangan memerdekakan budak manapun. Amma idza qultu laka, adapun apabila aku mengatakan kepada Anda a'tiq raqabatan. A'tiq raqabatan. Kalau yang pertama memakai fi'il nahi la tu'tiq, kalau yang kedua fi'il amar a'tiq raqabatan. Merdekakan oleh kalian budak. Fahada mutlak, ini bentuk mutlak, walaysa bi'amin, bukan bentuk umum. Kenapa? Li'anni la uridu an tu'tiqa jami'ar riqab, karena sesungguhnya ya, aku tidak bermaksud untuk memerdekakan semua budak-budak. Uridu an tu'tiqa ya raqabatan wahidan. Namun yang aku inginkan, yang aku kehendaki adalah memerdekakan satu budak saja. Nah, ini bukan ala sabilil umum atau ala sabil syumul, tapi ala sabilil badal. Nah, namun di dalam contoh ya kalimat raqabah di sini adalah bentuk mutlak ala sabilil badal. Jadi sebagai perwakilan satu dari sekian banyak budak. Fahiya amatun umuman badalian, maka ia adalah bentuk umum, namun keumuman di sana tidak mencakup semuanya, namun badalian, ada pengganti dari sekian banyak budak-budak. Bima'na annaka idza ataqta hadi raqabah ajza'ta an hadi raqabah. Maknanya adalah bahwa jika Anda memerdekakan ini budak, maka cukup Anda memerdekakan satu budak saja. Yakni annal umum fihi yakunu kulla fardan atau kulla fardan badalan min akhar. Bahwa keumuman di situ yaitu setiap salah satu individu itu sebagai badal dari yang lainnya. Wala ya'umu jami'al afradi illa ala sabil badal. Jadi tidaklah mencakup semua individu melainkan hanya dengan cara perwakilan. Maka di sini muncul pengistilahan mu'allif rahimallahu taala wal umumu syumuli. Ya, wal umumu asyumuli. Yaitu apa umum syumuli? Umumuhu yashmul jamil afrad. Jadi semua ya keumumannya mencakup semua individu. Fa idza qultu akrim at-talabah. Akrim at-talabah. Hormatilah para santri. Fahada amun, ini menunjukkan kepada lafaz apa? Lafaz umum. Ya, lafaz umum. Yashmulu jami'at talaba ala sabil syumul. Dan ini mencakup semua at-talabah, semua para santri ya dengan cara menyeluruh. Nah, maka kalau Anda mengikram asyrata minat talaba wa hum mi'ah lam takun mumtathilan. Sekarang kalau Anda hanya menghormati, menghargai, mengikram 10 para santri saja dari sekian jumlahnya ada 100, maka Anda belum melaksanakan itu perintah tersebut. Di annal am la budda ayyashmula jami'al afrad, karena lafaz umum itu mesti mencakup semua individu. Nah, sekarang yang kedua contohnya, kalau yang tadi ada alif lamnya akrim at-talabah atau akrimit talabah bahasanya. Nah, sekarang yang kedua wanahu akrim taliban, yang ini tanpa ada alif lam ya, nakirah. Maka ini adalah mutlak. Yashmulu jami'at talaba ala sabilil badal. Maka ini termasuk kepada contoh mutlak dan mencakup semua para santri namun dengan cara ya perwakilan. Salah satunya wa makna kaunihi badaliyan, dan ini maknanya adalah termasuk dalam badalian. Maksudnya fa ayya wahidin minat talaba tuqrimu takunu mumtazilan. Maka siapapun di antara salah satu dari para santri kemudian Anda memuliakannya, maka itu sudah termasuk bentuk pelaksanaan. Fattalaba mathalan asma'u mukhtalifah, dan para santri tentunya memiliki nama-nama yang berbeda. Falau akhadta awwala ismin wa akramtahu imtathalta. Sekarang kalau Anda mengambil salah satu di antara nama-nama santri dan Anda memuliakannya, berarti Anda sudah melaksanakan perintah akrim taliban. Li'anna hadzal ladzi akramtul an sara badalan anil jami'. Nah, maka di sini ya yang aku ikramkan, yang aku hormati,
yang aku hargai sekarang itu sebagai badal dari semua santri. Fala yahtaju alayya ahadun. Maka tidaklah butuh untukku salah satu dari semua salah santri. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, al-wajh tsani, al-mutlaq yaridu alaihi takyid. Ya, lafaz mutlak itu datang padanya ya yang namanya takyid, ya, mengikat. Wal am yaridu alaihi takhsis, sedangkan lafaz umum ya datang padanya bentuk takhsis. Jadi ada yang mentaksis untuk umum, ada yang mentakyid untuk mutlak. Bimana annahu la yasihu an taqula hada 'amun muqayyad. Ya, jadi tidaklah disebutkan sah kalau Anda mengatakan am muqayyad. Namun yang Anda katakan adalah hada 'amun makhsus wa mukhassasun. Namun ini adalah lafaz am yang ditaksis atau lafaz am yang dikhususkan. Wala taqulu hada mutlaq mukhassas, dan Anda tidaklah mengistilahkan dengan mengucapkan hada mutlaq, ini adalah lafaz mutlaq yang mukhassas. Namun yang Anda katakan yang lebih tepat adalah hada mutlaq muqayyad. Walihada tajiduna ahlal usul yaqulun al-'am wal khas. Maka di sini Anda banyak menemukan para ulama usul mereka mengatakan al-'am dan khas, umum dan khusus. Kemudian mutlak dan muqayyad. Jadi di sini at-takyid yaridu alal itlaq. Berarti takyid datang dalam lafaz itlaq, sedangkan taksis datang pada lafaz umum. Nah, fa idza qultu, apabila aku mengatakan akrim taliban, aku akrim taliban, fa akhadta al-ikramiyah wa wajadta ya aksalu talabah wa aktsaruhum ghiyaban fa akramtu takunu mumtathilan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan akrim taliban, hormatilah kalian para santri, lalu kemudian aku mengambil orang mengikram, wa wajadtu aksal at-talabah, kemudian aku temukan ada yang malas para santri, wa aktsaruhum ghiyaban, dan paling banyak di antara mereka adalah ghiyab, tidak hadir, fa akramtu, namun aku memuliakannya. Maka Anda juga di sini sudah melaksanakan itu perintah. Sekarang kalau misalkan dia ada sifatnya, walau qultu akrim taliban mujtahidan, hormatilah oleh kalian para santri yang bersungguh-sungguh, al-an qayyadana. Nah, kalau yang pertama akrim taliban tanpa ada apa? Tanpa ada takyid, ya, tanpa ada pengikat. Talib yang mana yang aku harus muliakan? Mau yang malas, mau yang tidak hadir, aku muliakan. Maka Anda sudah melaksanakan perintah. Tapi kalau ada kalimat di akhirnya akrim taliban mujtahidan, nah mujtahidan ini sebagai takyid, sebagai sifat bagi talib. Nah, ini berarti mana lafaz mutlaknya? Lafaz mutlaknya ada pada talib, ya, lafaz mujtahidnya itu itu termasuk kepada muqayyad. Nah, itu diantaranya yang dimaksud dengan lafaz tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada an-nakirah fi siyaqin nafi. Qala ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Kemudian mana yang an-nakirah fi siyaqi asyart, ya, fi siyaqin nahi, fi siyaqin nahi, ya. Allah mengatakan dalam ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian an-nakirah fi siyaqi syarti, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kemudian dalam bentuk istifham inkari, qala ta'ala man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya, ya'tikum bidhiya, ya. Nah, kemudian sebelum kita menjelaskan ayat-ayat ini yang ada 4 tentang isim nakirah, tadi sedikit ada perbedaan yang ketiga, hunaka farqun tsalis, yang ini ya, biar lebih jelas. Lakin laysa wadihan jiddan, namun tidak jelas di sini kata Syekh, li'annu yahtaju ila mutabahhir bil arabiyah. Namun perlu kita luas dalam ilmu Arab, ya, harus betul-betul luas. Yaqulun, mereka mengatakan al-am yasihul istisna al-muttasil minhu. Lafaz umum itu boleh dan sah, ya, pengecualian kalau disambungkan darinya. Kalau ada pengecualian yang bersambung darinya. Wa amal mutlaq fala yasul istisna minhu. Sedangkan lafaz mutlak, ya, tidaklah dikatakan sah, ya, kalau ada pengecualian darinya. Illa idza kana al-istisna munqati'an. Namun boleh, ya, mutlak itu kalau seandainya pengecualiannya itu terpisah, bukan tersambung. Taqulu mathalan, misalkan Anda mengatakan contoh akrim rojulan,
hormatilah laki-laki itu. Ya, hada mutlak, ini adalah lafaz mutlak rajulannya. La yasiu an taqula illa zaidan, dan Anda tidaklah boleh mengatakan akrim rajulan illa zaidan, ya. Ya, illa ala sabil istisna al munqati bi an takuna illa bi makna lakin, ya. Nah, bimakna illa di sini adalah bimakna lakin, akan tetapi zaidan la tukrimu. Namun kalau namanya zidan, janganlah Anda memuliakannya. Lakin lau qultu la tukrim rajulan illa zaidan. Janganlah Anda memuliakan laki-laki itu kecuali Zaid. La tukrim rajulan. Nah, kalau kalimat la tukrim rajulan, nah ini berarti lafaz umum. Hada am fayasul istisna minhu. Maka boleh ya di sini lafaz rajulan itu adalah lafaz umum. Nah, kemudian ada istisna yang bersambung, maka ini dia termasuk kepada lafaz umum yang masuk padanya taksis, yaitu hanya Zaid yang yang boleh dimuliakan. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh yang pertama, ya tadi apa? Wa ma min ilahin illallah. Nah, coba perhatikan dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah manapun ya yang patut disembah, yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini ada kalimat apa? Isim nakirahnya ada pada kalimat mana? Pada kalimat ilahin. Ya, pada kalimat apa? Ilahin. Wa ma min ilahin. Ya, isim nakirah ada pada kalimat ilahin. Kemudian di sini kita memahami bahwasanya ada nafi. An-nakirah fi siyakin nafi. Jadi kalau kita menemukan isim nakirah yang datangnya setelah nafi, maka dia termasuk kepada apa? Kepada bentuk umum, ya, kepada makna umum. Maka kita artikan tadi tidak ada ilah manapun. Ilah manapun itu adalah bentuk atau makna umum, ya, karena dia lafadznya lafadz am. Nah, di sini lafadz nafinya mana? Huruf isim nafinya yaitu ada pada kata ma. Nah, itu yang dimaksud dari maksud mu'allif rahimahullah menyebutkan an-nakirah fi siyakin nafi. Isim nakirah dalam konteks nafi. Ya, dalam konteks apa? Dalam konteks nafi. Jadi kita artikan tidak ada ilah manapun yang berhak disembah. Seperti contoh yang lain, la rajulun fil bait. La rajulun fil bait. Mana isim nakirahnya? La rajulun. Nah, dalam contoh ini yang di kitab, la rajulun fil bait. Tidak ada laki-laki manapun di rumah itu, ya. Rajulun datangnya setelah nafi. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Coba perhatikan, mana isim nakirahnya? Nakirahnya ada pada kalimat syai'an. Datangnya setelah apa? Datangnya setelah nahi, la tusyriku. Artinya apa? Beribadahlah kepada kalian dan janganlah kalian menyekutukan ya kepada Allah sesuatu apapun. Nah, artinya begitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Allah mengatakan in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, di sini kalimat nakirahnya mana? Syai'an. Datangnya setelah apa? Setelah syarat. Mana syaratnya? In. Ada pada kata in. In tubdu syai'an. Jikalau Anda menampakkan sesuatu, ya, sesuatu apapun yang Anda tampakkan atau sesuatu apapun yang Anda sembunyikan, fa innallaha kana, maka sesungguhnya Allah kana bikulli syai', ya, terhadap segala sesuatu alima, maha mengetahui. Maka syai' ini adalah bentuk apa? Bentuk syarat, ya, nakirah dalam konteks syarat. Syaratnya ada pada in, fa ya'ummu kulla syai'. Kemudian yang terakhir pembahasan kita di hari ini, ya, ayat yang terakhir, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Mana isim nakirahnya? Ilahun, ya, ilahun. Datangnya setelah apa? Istifham. Mana istifhamnya? Man. Siapakah, ya? Ya, ilah manapun selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya. Nah, ini adalah istifham inkari, tidak ada yang bisa ya mendatangkan selain Allah Subhanahu wa taala cahaya matahari. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya inkari, pengingkaran. Allah mengingkari tidak ada ilah manapun yang bisa mendatangkan cahaya. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan hari ini.
yaitu siagul umum yang kelima, yaitu apa? Isim nakirah fi siyaqin nafi wa nahyi aw syarti aw istifhamil inkari. Barakallahu fikum ala husni istimaikum wa jazakumullah. Wa naktabi bi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.